Zakir Abdul Karim Naik atau yang biasa dikenal Zakir Naik. Bagi jutaan orang di seluruh dunia, nama ini adalah simbol kebangkitan intelektual Islam modern. Seorang cendekiawan yang mampu mematahkan argumen skeptis dengan hafalan lintas kitab suci. Namun, bagi sejumlah negara barat dan pemerintah asalnya sendiri, ia dianggap sebagai ancaman keamanan nasional, penyebar radikalisme, dan sosok buronan yang harus dibungkam. Polarisasi yang mengelilingi pria ini sangatlah ekstrim. Di luar segala kontroversi yang membalut namanya, barat tampaknya memiliki ketakutan tersendiri terhadap pengaruhnya. Bahkan, pernah dikabarkan kapalnya dijatuhkan bounty oleh sekelompok organisasi dan para politisi pada 2016. Lalu, siapa sebenarnya Dr. Zakir Naik? Mengapa cara berdakwahnya begitu menggetarkan panggung global, sekaligus membuat pengaruhnya begitu dikhawatirkan oleh hegemoni barat? Mari kita mengenal rekam jejak Zakir Abdul Karim Naik bersama Cerita Waktu. Lahir pada 18 Oktober 1965 di Mumbai, India, Zakir Naik muda adalah seorang pria yang mendedikasikan dirinya pada ilmu sains. Ia menempuh pendidikan kedokteran dan berhasil meraih gelar Bachelor of Medicine and Surgery atau MBBS dari Topiwala National Medical College dan University of Mumbai. Secara akademis dan profesional, ia adalah seorang dokter medis yang siap menghabiskan hidupnya untuk menyembuhkan penyakit fisik manusia. Namun, jalan hidupnya berubah drastis pada akhir tahun 1980-an ketika ia bertemu dengan Ahmad Deedat, seorang cendekiawan Muslim Afrika Selatan yang terkemuka karena keahliannya dalam debat perbandingan agama. Terinspirasi oleh Deedat, Dr. Zakir Naik memutuskan untuk menanggalkan jas putihnya dan mulai mendalami ilmu dakwah. Pada tahun 1991, ia akhirnya mendirikan Islamic Research Foundation atau IRF di Mumbai. Ini bukanlah organisasi dakwah biasa. IRF didesain dengan pendekatan modern, menggunakan teknologi penyiaran, publikasi ilmiah, dan melatih para pemuda untuk mampu berdialog tentang Islam menggunakan pendekatan logika dan sains. Puncaknya adalah ketika ia meluncurkan Viz TV pada tahun 2006, sebuah jaringan televisi satelit global yang pada masa kejayaannya dilaporkan oleh The New York Times menjangkau lebih dari 100 juta pemirsa di seluruh dunia. Dari sebuah ruang studi di Mumbai, Zakir Naik membangun sebuah imperium media dakwah global. Lalu, mengapa cara berdakwah Dr. Zakir Naik begitu berbeda dan mampu menarik perhatian dunia? Jawabannya terletak pada metodenya yang mendobrak tradisi. Jika sebagian besar pendakwah fokus pada pembinaan internal umat dengan pendekatan emosional dan spiritual, Zakir Naik menggunakan pendekatan hyperrasional dan komparatif. Ia tidak hanya mengutip Al-Quran dan hadis, tapi juga dari kitab suci agama lain seperti Alkitab Kristen, Taurat Yahudi, hingga kitab suci Hindu seperti Weda dan Bhagavad Gita. Caranya berdakwah sangat khas dan mudah dikenali. Dengan setelan jas dan dasi serta peci putih, ia selalu memberikan kesempatan pertama bagi audiens non-muslim untuk maju ke depan dan memberikan pertanyaan atau kritik sekeras apapun terhadap Islam. Ia mengubah dakwah menjadi sebuah arena intelektual terbuka. Bagi pendukungnya, ini adalah pendekatan yang cerdas dan efektif. Ia dianggap mampu menjembatani dialog antar agama dengan cara yang rasional dan berbasis argumen. Namun, bagi para kritikusnya, metode ini justru dianggap konfrontatif. Mereka menilai pendekatannya bukan dialog, melainkan debat yang cenderung menyerang keyakinan lain. Dalam sejarah peradaban manusia, tidak ada tokoh besar yang memiliki pengaruh masif tanpa berbenturan dengan kontroversi, termasuk tokoh sebesar Dr. Zakir Naik. Krisis terbesar dalam hidupnya meledak pada tahun 2016. Berdasarkan laporan investigasi dari Al Jazeera dan BBC, otoritas pemerintah India mulai melakukan penyelidikan besar-besaran terhadap dirinya setelah salah satu pelaku serangan teror di Dhaka, Bangladesh, dilaporkan pernah mengunggah pesan di media sosial yang mengutip ceramah Zakir Naik. Pemerintah India di bawah administrasi yang berhaluan nasionalis dengan cepat mengambil tindakan. Badan Investigasi Nasional India menuduhnya melakukan pencucian uang dan menyampaikan pidato kebencian yang menghasut permusuhan antar kelompok agama. Aset-aset IRF dibekukan, yayasannya ditetapkan sebagai asosiasi yang melanggar hukum, dan paspor dirinya dicabut. Dr. Zakir Naik dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Melalui berbagai pernyataan resminya yang dikutip oleh The Hindu dan media internasional lainnya, ia
menyatakan bahwa ia tidak pernah sekalipun mendukung terorisme. Ia mengklaim bahwa dirinya adalah korban dari persekusi politik dan target kampanye hitam media sayap kanan India yang tidak menyukai pengaruhnya. Menghadapi ancaman penangkapan yang ia anggap tidak akan memberikan pengadilan yang adil, ia akhirnya memilih untuk tidak kembali ke India dan mendapatkan status penduduk tetap di Malaysia. Namun, di Malaysia pun ia tidak lepas dari polemik, terutama ketika beberapa komentarnya mengenai etnis minoritas memicu kemarahan publik, yang kemudian berujung pada permintaan maaf darinya dengan alasan bahwa kata-katanya telah terpelintir keluar dari konteks. Sejumlah negara kemudian mengambil langkah tegas kepada dirinya. India mencabut izin organisasinya dan mengeluarkan surat penangkapan atas dugaan pencucian uang. Inggris dan Kanada melarangnya masuk ke wilayah mereka. Bahkan, beberapa negara Asia Tenggara juga sempat membatasi aktivitasnya. Dari sudut pandang geopolitik global, kenapa banyak yang mengkhawatirkan keberadaan dan pengaruh Dr. Zakir Naik? Apakah semata-mata karena tuduhan ekstremisnya saja? Atau ada hal-hal lain? Jika kita melihat lebih dalam, ada beberapa faktor yang membuat sosok Zakir Naik menjadi sensitif di mata negara-negara barat. Pertama, adalah pengaruhnya yang sangat luas. Ia bukan hanya berbicara di satu negara, tapi lintas benua. Dengan jutaan penonton, narasi yang ia sampaikan memiliki dampak besar terhadap persepsi publik, terutama terkait agama dan ideologi yang ia bawa. Kedua, pendekatannya yang langsung dan tanpa filter. Dalam banyak ceramahnya, Zakir Naik tidak ragu mengkritik kebijakan negara-negara barat, termasuk dalam isu perang, terorisme, dan standar ganda dalam politik internasional. Seperti yang dilaporkan oleh berbagai media, seperti The Independent, ia pernah menyatakan keraguannya bahwa Osama bin Laden berada di balik serangan 11 September. Do you consider Osama bin Laden as a terrorist? Dan mengeluarkan pernyataan kontroversial yang mengindikasikan bahwa tragedi 9/11 bisa jadi merupakan pekerjaan orang dalam atau inside job yang dirancang untuk memberikan legitimasi bagi Amerika Serikat untuk menginvasi negara-negara Timur Tengah. Dalam konteks dunia yang semakin sensitif terhadap isu radikalisme, pernyataan-pernyataan seperti ini seringkali dianggap berpotensi memicu ketegangan. Ketiga, adalah fenomena konversi agama yang terjadi di forum-forumnya. Meskipun ini adalah bagian dari kebebasan individu, di beberapa negara, hal ini dianggap sebagai isu sosial yang sensitif. Namun di sisi lain, penting juga untuk melihat bahwa banyak dari tuduhan terhadap Zakir Naik masih menjadi perdebatan. Ia sendiri berulang kali menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendukung kekerasan dan justru menyerukan perdamaian. Pada akhirnya, menilai Dr. Zakir Naik mengharuskan kita untuk melepaskan kacamata hitam putih. Zakir Naik bukanlah sekadar sosok yang mutlak benar atau salah. Ia adalah tokoh yang dibentuk oleh zamannya. Di tengah era modern di mana terjadi benturan, peradaban, dan perang informasi, ia hadir merespon tantangan tersebut dengan cara dan keyakinannya sendiri. Bagi sebagian orang, ia adalah sosok yang terlalu vokal dan beresiko. Bagi yang lainnya, ia adalah pembela Islam yang berani. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung kami dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.